Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari seiman yang dirahmati Allah, mari kita mulai dengan merenungkan sebuah kenyataan pahit. Musibah terburuk dalam hidup seseorang bukanlah kehilangan harta benda atau bahkan sakit fisik yang parah. Seringkali, musibah terbesar itu tak terlihat, tersembunyi jauh di dalam dada. Ia adalah penyakit hati. Hari ini, kita akan membongkar dua racun paling mematikan yang siap menghancurkan fondasi keimanan kita. Benci, bughd, dan iri hati, hasad. Mengapa kita menyebutnya musibah tak terlihat? Karena ia bekerja secara senyap, menggerogoti amal kebaikan kita tanpa kita sadari, bagaikan api yang membakar kayu kering. Bayangkan diri Anda telah berjuang keras mengumpulkan pahala selama bertahun-tahun. Sholat, puasa, sedekah, semua terukir indah dalam catatan amal. Namun, ketika hasad dan kebencian dibiarkan menetap, Rasulullah SAW mengingatkan kita, jauhilah hasad, sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Ini bukan sekedar ancaman, ini adalah deskripsi proses penghancuran spiritual yang sistematis. Kita hidup di era kompetisi tinggi, di mana kesuksesan orang lain seringkali memicu rasa tidak puas dan perbandingan yang merusak. Media sosial menjadi katalisator, memperlihatkan cuplikan kebahagiaan orang lain, dan tanpa benteng iman yang kuat, hati kita mulai berbisik, mengapa dia? Kenapa bukan aku? Bisikan inilah gerbang menuju penyakit kronis. Tugas kita sekarang adalah mengenali musuh internal ini, memahami akar penyebabnya, dan mencari penawar dari Al-Quran dan Sunnah, sehingga kita bisa mengembalikan hati kita kepada fitrahnya yang suci, yang siap menerima cahaya ilahi dan ridho atas setiap ketetapannya. Mari kita selami lebih dalam bagaimana racun ini mulai menyebar dan merusak. Mari kita sama-sama memohon perlindungan Allah dari segala keburukan hati. Untuk memerangi musuh, kita harus tahu namanya. Apa bedanya benci, bughd, dan iri hati, hasad? Kebencian adalah perasaan tidak suka yang mendalam terhadap seseorang atau sesuatu, seringkali karena ketidakadilan yang dirasakan atau perbedaan pandangan yang ekstrim. Sementara iri hati atau hasad adalah kondisi yang jauh lebih parah. Hasad bukan hanya ingin memiliki apa yang orang lain miliki. Hasad adalah keinginan agar nikmat yang dimiliki orang lain itu hilang dari mereka. Inilah akar kezaliman rohani. Dalam definisi para ulama, hasad melibatkan 3 elemen utama. Pertama, rasa sakit hati ketika melihat kebaikan pada orang lain. Kedua, keinginan kuat agar nikmat itu dicabut. Dan ketiga, upaya, baik lisan maupun perbuatan, untuk mewujudkan pencabutan nikmat tersebut. Perhatikan baik-baik, sumber utama dari hasad bukanlah keinginan untuk sukses, melainkan keengganan untuk melihat orang lain sukses. Akarnya tunggal, ketidakmampuan untuk menerima takdir dan pembagian rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita iri, secara tidak langsung kita sedang memprotes kebijaksanaan ilahi, mempertanyakan keadilannya dalam memberikan karunia. Ini adalah lubang hitam dalam akidah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 32, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak daripada sebagian yang lain." Ayat ini secara eksplisit melarang sikap ini, karena ia menafikan konsep qada dan qadar. Ketika hati dipenuhi hasad, ia menutup diri dari hikmah ilahi. Ia melihat keberuntungan orang lain sebagai kerugian pribadinya, padahal rezeki Allah itu luas dan tidak berkurang karena rezeki yang diberikan kepada orang lain. Pemahaman ini krusial. Hasad adalah penyakit tauhid sebelum menjadi penyakit moral. Jika kita percaya bahwa semua datang dari Allah dan dialah yang maha adil dalam membagi, maka seharusnya kita bisa berbahagia atas kebahagiaan saudara kita, atau setidaknya bersikap netral. Jika kita gagal melakukan itu, maka ada keretakan fundamental dalam pemahaman kita tentang keesaan dan keadilan Allah. Ini adalah pertarungan antara ego dan iman. Dampak pertama dan terbesar dari kebencian dan iri hati bukanlah pada objek kebencian kita, melainkan pada diri kita sendiri. Racun ini adalah senjata yang menembak balik. Ketika hasad menguasai hati, ia menciptakan ketidaktenangan yang abadi. Orang yang hasad tidak pernah benar-benar menikmati hidupnya. Mengapa? Karena kebahagiaannya tidak lagi bergantung pada pencapaian pribadinya, melainkan pada kegagalan orang lain. Mereka selalu mencari kabar buruk tentang orang yang diirikan, dan setiap berita baik bagi saudaranya adalah cambukan bagi jiwanya sendiri. Mereka hidup dalam siklus stres, frustrasi, dan kekecewaan yang tak berkesudahan. Secara psikologis, kebencian memicu produksi hormon stres, merusak sistem kekebalan tubuh, dan menyebabkan insomnia. Secara spiritual, ia memutus hubungan dengan Allah. Bagaimana mungkin kita bisa khusyuk beribadah, merenungkan kebesaran Allah,
sementara hati kita dipenuhi dengki dan dendam kepada ciptaannya. Imam Al-Ghazali rahimahullah menjelaskan bahwa hasad adalah penyakit yang paling sulit disembuhkan, karena pelakunya merasa benar dan enggan untuk mengakui bahwa ia menderita. Ia melihat dirinya sebagai korban, bukan sebagai pelaku kezaliman terhadap jiwanya sendiri. Energi yang seharusnya digunakan untuk introspeksi, memperbaiki diri, dan meraih prestasi pribadi, justru dihabiskan untuk memantau, mengkritik, dan mendoakan kejatuhan orang lain. Ini adalah pemborosan energi yang monumental. Lebih jauh lagi, hasad mengotori niat. Ketika kita berbuat baik, tapi masih ada secuil iri hati di sudut hati, amal kebaikan itu menjadi keruh. Seakan-akan, kita sholat bukan hanya karena Allah, tapi juga agar dilihat lebih soleh daripada orang yang kita irikan. Inilah bentuk syirik khafi, syirik tersembunyi, yang sangat halus. Dampaknya begitu menghancurkan, sehingga ia menghilangkan manisnya iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 hal yang tidak akan selamat darinya seorang hamba, prasangka buruk, hasad, dan tiara, beranggapan sial. Lalu beliau memberi solusi, jika engkau berprasangka, jangan lanjutkan. Jika engkau iri, jangan berbuat solim. Jika engkau beranggapan sial, maka teruskan niatmu. Jika kebencian dibiarkan tumbuh, ia tak hanya merusak psikologi, namun yang paling fatal, ia mengikis fondasi keimanan kita. Penyakit hati adalah pintu masuk iblis. Kita harus ingat, iblis sendiri adalah makhluk pertama yang menampakkan kebencian dan hasad secara ekstrim. Ketika diperintahkan sujud kepada Adam, iblis menolak bukan karena ia tidak tahu siapa Allah, melainkan karena kesombongan dan iri hati atas keutamaan yang Allah berikan kepada Adam AS. Aku lebih baik darinya, kata iblis. Ini adalah template asli dari kebencian, perbandingan yang melahirkan penolakan terhadap kebenaran dan takdir. Ketika kita iri kepada saudara kita sedang meniru pola pikir iblis. Kita secara implisit menolak hikmah di balik rezeki yang Allah berikan. Lebih jauh, kebencian seringkali membawa kita pada perbuatan yang melanggar syariat, yang secara langsung melemahkan iman. Kebencian memicu ghibah, menggunjing, fitnah dan namimah, adu domba. Ini adalah dosa-dosa besar yang digambarkan Al-Quran sebagai memakan daging saudara sendiri yang sudah mati. Dosa-dosa ini menghilangkan berkah dari kehidupan kita dan merobek tali persaudaraan. Ketika seseorang sudah terlalu tenggelam dalam kebencian, dia akan mulai mencari-cari kesalahan saudaranya, bahkan memutar-balikan fakta, hanya untuk membenarkan kebenciannya. Ini adalah bentuk penipuan diri yang parah. Iman menuntut kita untuk mencintai saudara kita, sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Jika hati kita dipenuhi hasad, bagaimana mungkin kita bisa memenuhi tuntutan iman ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian, sehingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Kebencian adalah antitesis dari cinta ini. Ia adalah bukti bahwa pilar ukhuwah, persaudaraan, telah runtuh. Dan tanpa ukhuwah yang kuat, komunitas iman menjadi rapuh dan mudah dihancurkan oleh musuh-musuh Islam. Ini adalah bahaya laten yang harus kita waspadai. Sejarah Islam dan kisah-kisah dalam Al-Quran dipenuhi dengan peringatan dramatis tentang bahaya kebencian dan iri hati. Kisah pertama yang menegaskan konsekuensi fatal ini adalah kisah Habil dan Qabil, putra-putra Nabi Adam AS. Qabil membunuh Habil. Apa motivasinya? Hasad. Ketika kurban Habil diterima oleh Allah, sementara kurban Qabil tidak, bukannya Qabil introspeksi dan memperbaiki niatnya, ia justru membiarkan rasa iri itu membengkak menjadi dendam mematikan. Reaksinya adalah kemarahan terhadap saudaranya yang tidak bersalah, bukan rasa malu terhadap kekurangan dirinya sendiri. Sungguh, aku akan membunuhmu, ancam Qabil. Ini adalah bukti bahwa hasad, jika tidak dihentikan, pasti akan bermuara pada kezoliman fisik atau verbal. Hasad adalah penyebab kejahatan pertama yang dilakukan manusia di muka bumi. Pelajaran dari Qabil adalah, ketika Anda melihat nikmat pada orang lain, Anda punya 2 pilihan. Pertama, bersyukur dan memohon kepada Allah nikmat serupa dengan cara yang halal, ghibtah, atau kedua, membiarkan iri hati membakar Anda dan mendorong Anda melakukan kejahatan, hasad. Contoh lain yang sangat mendalam adalah kisah Nabi Yusuf AS. Saudara-saudara Yusuf, meskipun mereka anak-anak seorang nabi, tunduk pada bisikan hasad. Mereka iri karena kasih sayang ayah mereka, Nabi Yakub, cenderung lebih besar kepada Yusuf. Kecemburuan ini membuat mereka merencanakan kejahatan keji, membuang Yusuf ke sumur. Mereka bahkan berbohong kepada ayah mereka dengan air mata buaya. Apa yang kita pelajari di sini? Hasad tidak mengenal batas usia, status keluarga, atau bahkan kedekatan hubungan.
ia dapat merusak ikatan darah yang paling suci. Namun, subhanallah, Allah membalikan rencana jahat mereka. Apa yang mereka maksudkan sebagai kejatuhan Yusuf justru menjadi tangga menuju kekuasaan dan kemuliaan bagi Yusuf AS. Ini mengajarkan kita bahwa takdir Allah tidak dapat digagalkan oleh iri hati manusia, dan pada akhirnya, pelaku hasadlah yang menanggung kerugian abadi. Renungkanlah, apakah kita ingin berakhir seperti Qabil, membawa beban dosa kejahatan yang abadi, ataukah kita ingin membebaskan diri dan meraih keberkahan seperti Yusuf? Kebencian dan iri hati jarang sekali tinggal diam di dalam hati. Ia selalu mencari jalan keluar. Manifestasi eksternal yang paling umum dan destruktif adalah melalui lisan. Ghibah, menggunjing, fitnah, menyebarkan kebohongan, dan namimah, adu domba. Ketika seseorang membenci, hal pertama yang hancur adalah kemampuan berbicara yang baik. Mereka mulai mencari-cari aib dan kekurangan saudaranya, bahkan yang tidak ada. Tujuan mereka sederhana, menurunkan martabat orang yang diirikan atau dibenci di mata publik agar nikmat yang dimiliki orang tersebut terasa kurang berharga. Ghibah padahal adalah dosa yang sangat menjijikan. Allah dalam surat Al-Hujurat 12 menyamakannya dengan memakan daging bangkai saudara sendiri. Bayangkan kengerian visual dari perbuatan ini. Namun, seringkali dalam majelis kita, ghibah dianggap sebagai bumbu percakapan yang lumrah, padahal ia adalah pembatal amal kebaikan yang paling cepat. Fitnah, kebohongan yang disebarkan dengan maksud merusak, bahkan lebih parah. Rasulullah SAW menyebut fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa? Karena pembunuhan hanya mengakhiri kehidupan fisik, sementara fitnah dapat menghancurkan kehormatan, karir, keluarga, dan kedamaian jiwa seseorang seumur hidup. Orang yang membenci dan iri menggunakan fitnah sebagai senjata nuklir sosial. Mereka meracuni sumur kepercayaan dalam masyarakat. Selain lisan, manifestasi kebencian juga terlihat dari bahasa tubuh yang pasif-agresif, enggan menyapa, memalingkan muka, atau memberikan respons yang dingin dan sinis. Tindakan-tindakan kecil ini yang sering disebut permusuhan terselubung, perlahan-lahan merusak persaudaraan. Kita harus selalu memeriksa lisan kita. Apakah setiap kata yang keluar dari mulut kita adalah cerminan dari hati yang bersih, atau apakah ia adalah knalpot racun internal yang kita simpan? Jika kita melihat seseorang gemar membicarakan keburukan orang lain, kita harus segera tahu, orang tersebut sedang menderita penyakit hati yang parah, dan ia sedang memindahkan dosanya kepada kita jika kita mendengarkan dan menyetujuinya. Perlindungan terbaik adalah menjauhi majelis ghibah dan segera memohon ampunan Allah atas setiap kata buruk yang pernah kita ucapkan. Pada skala yang lebih besar, racun hati ini adalah agen penghancur ukhuwah Islamiyah, persaudaraan umat Islam. Islam didirikan atas dasar cinta dan persatuan, sebagaimana Allah perintahkan. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Quran Surat Al-Hujurat 10. Kebencian dan hasad menghancurkan dasar ini. Ketika individu-individu dalam masyarakat saling iri, saling curiga dan saling menjatuhkan, kekuatan kolektif umat akan lumpuh. Bayangkan, sebuah bangunan yang setiap batunya ingin melihat batu di sebelahnya roboh. Bisakah bangunan itu berdiri kokoh? Tentu tidak. Kebencian dan iri hati menyebabkan perpecahan, memicu konflik internal, dan membuat umat mudah dieksploitasi oleh kekuatan eksternal. Perpecahan dalam tubuh umat seringkali tidak dimulai dari perbedaan ideologi besar, melainkan dari masalah-masalah sepele yang diperbesar oleh hasad. Contohnya, persaingan bisnis yang sehat berubah menjadi permusuhan mematikan, hanya karena satu pihak tidak mampu menerima kesuksesan pihak lain. Atau perbedaan pandangan mazhab yang seharusnya menjadi rahmat, berubah menjadi saling cela dan saling kafirkan, hanya karena ada dorongan kebanggaan diri dan kebencian terhadap kelompok lain. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling mendengki, janganlah kalian saling membelakangi, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara." Ini adalah perintah sosial dan spiritual. Jika kita tidak mampu mengendalikan hati kita, kita tidak hanya berdosa secara pribadi, tetapi kita juga bertanggung jawab atas melemahnya kekuatan umat secara keseluruhan. Persaudaraan sejati berarti ikut merasakan sakit saudara kita dan ikut berbahagia atas keberhasilannya. Jika kita gagal dalam kebahagiaan, yakni merasa iri, maka kita gagal dalam ujian terpenting kehidupan bermasyarakat Islami. Solusi untuk ini adalah kembali pada prinsip, cintailah karena Allah dan bencilah karena Allah. Jangan mencintai atau membenci berdasarkan urusan duniawi yang fana atau persaingan pribadi. Jika kebencian itu murni karena Allah, misalnya membenci kemaksiatan, maka ia adalah bagian dari iman. Tetapi jika kebencian itu adalah reaksi egois terhadap nikmat yang diterima orang lain, maka itu adalah virus yang harus segera dibasmi sebelum meluas menjadi epidemi sosial. Lalu,
Mengapa manusia begitu sulit melepaskan kebencian dan iri hati? Mengapa kita begitu gigih memegang teguh penyakit yang jelas-jelas merusak ini? Jawabannya terletak pada ilusi keuntungan sementara. Ada kepuasan palsu yang ditawarkan oleh hasad dan kebencian. Ketika kita berhasil mencela atau menjatuhkan orang yang kita iri, otak kita melepaskan dopamin yang memberikan rasa senang sesaat. Kita merasa lebih superior, lebih benar, atau setidaknya kita merasa impas karena melihat orang lain menderita. Ini adalah schadenfreude, kebahagiaan atas kesusahan orang lain, yang merupakan salah satu manifestasi paling toksik dari hasad. Ilusi ini sangat berbahaya karena ia menipu diri sendiri. Kita berpikir bahwa dengan merendahkan orang lain, kita akan terangkat. Padahal, merendahkan orang lain hanya menunjukkan betapa rendahnya kualitas diri kita sendiri yang membutuhkan perbandingan negatif untuk merasa bernilai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Cukuplah seseorang berbuat kejahatan jika ia meremehkan saudaranya sesama Muslim." Iri hati juga memberikan ilusi kontrol. Jika kita tidak bisa mengontrol rezeki atau kesuksesan kita sendiri, setidaknya kita bisa mencoba mengontrol cara orang lain memandang orang yang diirikan melalui fitnah dan gibah. Kita mencoba merusak citra mereka karena kita tidak bisa mencapai status mereka. Ilusi inilah yang membuat orang terus menyimpan dendam. Mereka percaya bahwa jika mereka melepaskan kebencian, mereka akan membiarkan orang yang mereka benci menang. Padahal, kemenangan sejati adalah ketika Anda membebaskan hati Anda dari belenggu negatif dan mencapai kedamaian, terlepas dari apa yang terjadi pada orang lain. Ingatlah, menyimpan dendam adalah seperti meminum racun dan berharap orang lain yang mati. Anda hanya merusak diri Anda sendiri. Satu-satunya pihak yang dirugikan secara abadi dan spiritual adalah diri Anda. Oleh karena itu, langkah pertama menuju kesembuhan adalah mengakui bahwa kepuasan dari kebencian adalah tipuan iblis yang hanya menghasilkan kerugian di dunia dan siksa di akhirat. Sekarang kita beralih ke solusi praktis, langkah-langkah konkret untuk menyembuhkan hati dari racun hasad dan kebencian. Langkah pertama adalah pengakuan dan penawaran terbesar dalam Islam, istighfar, memohon ampun, dan doa. Kita harus secara sadar dan tulus mengakui kelemahan kita di hadapan Allah, memohon agar Dia membersihkan hati kita. Bacalah istighfar bukan hanya sebagai rutinitas lisan, tetapi dengan kesadaran penuh bahwa kita telah berbuat zolim terhadap diri sendiri dan saudara kita. Salah satu doa yang paling indah dan relevan untuk kondisi ini terdapat dalam Al-Quran, yaitu doa orang-orang beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan, dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hasyr ayat 10. Doa ini adalah perisai. Ketika Anda rutin mendoakan kebaikan bagi orang yang Anda iri, hati Anda akan secara paksa dipaksa untuk melepaskan beban kebencian. Ini adalah teknik terapi spiritual yang luar biasa. Jika hati Anda terasa berat saat mendoakan kebaikan bagi musuh Anda, itulah tanda bahwa Anda sangat membutuhkan doa tersebut. Kedua, kita harus mempraktikkan muraqabah dan muhasabah, introspeksi dan pengawasan diri. Setiap kali bisikan iri hati atau kebencian muncul, kita harus segera menangkapnya dan bertanya, apakah ini menyenangkan Allah? Apakah ini akan menambah amal saya? Segera alihkan pikiran negatif itu menjadi doa positif, atau setidaknya pujian untuk orang yang diirikan. Ucapkan, Masya Allah, Tabarakallah, ketika Anda melihat nikmat pada orang lain. Mengucapkan pujian kepada Allah atas nikmat yang Dia berikan kepada saudara Anda adalah bentuk syukur yang mengikis hasad. Ini adalah pertempuran internal yang memerlukan latihan harian. Jangan biarkan hati menjadi tempat sampah emosi negatif. Ganti segera racun dengan dzikir dan doa. Selain doa dan istighfar, ada dua sikap mental fundamental yang harus kita kembangkan untuk mencapai hati yang selamat. Husnudzon, berprasangka baik, dan qanaah, merasa cukup atau puas. Husnudzon adalah lensa yang kita gunakan untuk melihat dunia. Ketika kita berprasangka baik terhadap orang lain, kita menutup pintu bagi iblis untuk menanamkan curiga dan kebencian. Jika kita melihat seseorang sukses, alih-alih curiga, pasti dia curang, kita harus berprasangka, Masya Allah, pasti dia berjuang keras dan pantas mendapatkannya. Semoga Allah memberkahinya. Dengan husnudzon, kita memberi kedamaian bagi jiwa kita sendiri. Kita tidak menghabiskan waktu menjadi hakim atas niat orang lain. Kita fokus pada perbaikan niat kita sendiri. Kedua, qanaah adalah benteng pertahanan utama melawan hasad.
Qanaah adalah perasaan puas dan bersyukur atas apa yang telah Allah berikan, tanpa membandingkannya dengan milik orang lain. Ini bukan berarti pasif dan tidak berambisi. Qanaah adalah menerima kondisi saat ini sebagai yang terbaik dari ketetapan Allah, sambil tetap bekerja keras untuk masa depan. Orang yang qanaah menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah banyaknya harta, tetapi kekayaan jiwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, akan tetapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Ketika Anda puas dengan rezeki Anda tidak akan peduli seberapa besar rezeki orang lain. Hati Anda akan terbebas dari rantai berbandingan yang melelahkan. Untuk menguatkan qanaah, kita harus sering melihat ke bawah, kepada mereka yang kurang beruntung dalam hal dunia, dan melihat ke atas, kepada mereka yang lebih beriman dan beramal soleh. Ini adalah resep ganda. Melihat ke bawah mencegah kita meremehkan nikmat Allah yang sudah kita miliki, dan melihat ke atas memotivasi kita dalam urusan akhirat, bukan dunia. Dengan mempraktikkan qanaah, kita menyatakan bahwa hati kita sudah penuh oleh rasa syukur kepada Allah, tidak ada ruang tersisa untuk iri hati. Mari kita tingkatkan pandangan kita, melampaui urusan duniawi yang fana ini. Tujuan akhir kita dalam membersihkan hati dari hasad dan kebencian adalah meraih qalbun salim, atau hati yang selamat, yang merupakan satu-satunya aset yang akan bermanfaat di hari akhir. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara menceritakan tentang hari kiamat, yaitu di hari harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Quran Surat Asy-Syu'ara 88-89. Hati yang selamat adalah hati yang murni dari kesyirikan, dari keraguan, dari nafsu buruk, dan yang paling penting, murni dari dendam, iri hati, dan kebencian kepada sesama muslim. Jika kita berhasil membersihkan hati kita di dunia ini, kita menjamin keselamatan kita di akhirat. Selain itu, ada kenikmatan lain yang tak terhingga, persahabatan abadi di syurga. Di antara sifat-sifat penduduk syurga adalah dicabutnya segala rasa dengki dan kebencian dari hati mereka. Allah berfirman, dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka, mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Quran Surat Al-A'raf 43. Bayangkan sebuah tempat di mana setiap orang bahagia atas kesuksesan orang lain, di mana tidak ada lagi perbandingan, tidak ada lagi kecemburuan, hanya ada cinta murni karena Allah. Itu adalah janji Allah bagi mereka yang berjuang mencapai qalbun salim. Perjuangan melawan hasad mungkin terasa berat di dunia, tetapi ketahuilah bahwa setiap tetes keringat introspeksi dan setiap doa yang tulus untuk orang lain adalah investasi abadi yang akan membuahkan hasil berupa kedamaian dunia dan kebahagiaan tak terbatas di jannah. Ini adalah motivasi tertinggi kita, bukan sekedar hidup damai di dunia, tetapi memastikan kita bertemu Allah dengan hati yang layak dan diterimanya. Mari kita jadikan upaya pembersihan hati ini sebagai jihad terbesar kita, jihadun nafs. Saudara-saudari yang budiman, kita telah melihat bahwa kebencian dan iri hati adalah musibah tak terlihat yang merusak keimanan dan merenggut kedamaian internal kita. Kita telah belajar bahwa senjata terbaik kita adalah doa, istighfar, husnudzon, dan qanaah. Ingatlah selalu, rezeki dan nikmat Allah tidak akan pernah habis. Keberhasilan orang lain tidak mengurangi jatah Anda. Sebaliknya, berbahagialah untuk mereka. Karena dengan itu, Anda telah berhasil dalam ujian terbesar, ujian hati. Bersihkan hati Anda setiap hari, sama seperti Anda membersihkan rumah dan mencuci pakaian Anda. Jangan biarkan racun menetap. Setiap pagi, niatkanlah, ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang berbahagia atas nikmat yang Kau berikan kepada hamba-Mu, dan jauhkanlah aku dari hasad dan iri. Mulailah hari ini, teleponlah orang yang mungkin pernah Anda iri, doakan kebaikannya, dan lepaskan beban di hati Anda. Ini adalah pembebasan sejati. Jadilah hamba Allah yang lapang dada, yang mencintai kebaikan untuk saudaranya, dan yang hanya mengharap ridho Allah SWT. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk menjaga hati kita tetap suci hingga akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menyimak refleksi mendalam ini. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat dan membantu, saya mohon dukungan Anda. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya, termasuk kajian-kajian mendalam yang membahas solusi praktis bagi tantangan spiritual dan kehidupan modern kita. Sebarkan video ini, karena mengajak pada kebaikan adalah kebaikan itu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.